Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat budidaya makot BSF dan ternak ayam unggas. Ada kalanya dalam budidaya makot BSF itu memerlukan mesin cacah. Ikuti videonya sampai selesai. Namun biasanya bagi para pemula itu jangan langsung membeli mesin cacah, karena mesin cacah ini diperlukan jikalau pakan sudah dibutuhkan banyak dan tenaga manual, istilahnya cacah manual itu sudah tidak menangani atau memakan waktu banyak atau waktu lama, barulah kita membeli namanya mesin cacah. Karena dalam budidaya makot BSF itu juga perlu diperhitungkan dalam operasionalnya, tidak hanya produksinya. Dan juga jenis pakan makot BSF itu tidak semua itu harus dicacah. Ada jenis-jenis pakan makot BSF yang tidak perlu dicacah atau tidak langsung diberikan ke makot BSF. Seperti tempat kita itu menggunakan ampas kentos kelapa yang banyak sekali. Kalau misalkan kopra itu sudah berjalan normal, ke produksi kopra itu berjalan normal, yang kopraknya itu dari luar daerah dan kentosnya sangat banyak sekali, itu juga tidak memerlukan pencacah atau mesin pencacah. Nah, mesin pencacah ini fungsinya nanti kalau misalkan teman-teman sudah produksi maksimal atau produksi skala besar atau skala target. Kalau misalkan belum, jangan dipaksakan untuk mencacah nanti, karena kita juga harus memperhitungkan biaya operasionalnya itu sangat gede. Mesin cacah saja minimal 3 juta sekian, itu yang sedang, belum yang kalau misalkan gede, nah itu sudah mahal. Sangat disayangkan nanti kalau misalkan belum perlu mesin cacah sudah beli mesin cacah. Jadi mesin cacah diperlukan kalau misalkan produksi makot teman-teman itu sudah melimpah atau target atau skala besar. Nah, kalau belum ya jangan dipaksakan. Nah, dulu itu awal-awal itu pakan juga difermentasi. Nah, fermentasi ini juga memerlukan biaya. Padahal fermentasi juga pakan maggot itu tidak difermentasi juga akan dimakan atau habis. Jadi jenis-jenis tertentu yang difermentasi itu tidak perlu difermentasi, itu jangan difermentasi karena kosnya juga memakan banyak. Jadi budidaya makot BSF juga harus ada hitung-hitungannya. Jangan memburu proteinnya gede tapi produksi biaya operasional produksinya itu tidak dipikirkan. Nah, kalau misalkan biaya operasional produksinya mahal, semua memerlukan biaya gede, yang ngapain kita susah-susah budidaya makot BSF, kita beli saja pakan jadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi produksi maggot itu usahakan juga harus diperhitungkan dari segala semua sisinya, dari operasional, tenaga, dan lain sebagainya. Jangan memburu enaknya, jangan memburu cepatnya, namun produksinya belum banyak, sudah buru-buru mesin cacah dibeli dan lain sebagainya. Dan juga fermentasi juga dikurangin kalau misalkan pakan tidak perlu difermentasi. Padahal banyak pakan yang tidak perlu difermentasi itu bisa langsung diberikan ke makot BSF dan hasilnya juga sangat bagus. Jadi nggak semua pakan makot BSF itu harus difermentasi. Bahkan sekarang itu jarang yang difermentasi, bahkan bisa dihitung kalau pakan makot BSF itu difermentasi. Jadi semua harus ada hitung-hitungannya. Jadi kapan diperlukan mesin cacah, yang tahu ya teman-teman sekalian, teman-teman yang budidaya. Jadi budidaya makot BSF usahakan dari nol, dari dipelajari dari step by step, bertahap. Jangan langsung
skala besar namun ilmunya kurang mumpuni atau pengalamannya kurang mumpuni, ya nanti mengakibatkan kerugian-kerugian yang dialami atau kesulitan-kesulitan yang tidak bisa menangani atau tidak tertangani. Jadi kapan kita memerlukan mesin caca itu ketika teman-teman sudah kewalahan menangani pakan maggot BSF-nya, barulah kita memerlukan mesin pencacah. Namun dipilih mana yang perlu dicacah dan mana yang tidak. Jadi ya semua banyak kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan kelebihan mesin cacah itu satu meminimalisir memangkas tenaga kerja atau memangkas waktu kita menjadi ringan, dan juga kasgotnya menjadi lembut dan lain sebagainya. Namun semua juga harus diperhitungkan. Kalau ternak kita sudah banyak dan memerlukan pakan banyak, maggot banyak, baru kita berpikir untuk memproduksi skala besar. Apalagi ilmunya atau pengalamannya kita harus menggali terus pengalaman-pengalaman yang bagaimana caranya untuk produksi massal, karena kalau tidak didukung dengan pengetahuan yang mumpuni untuk produksi massal pun akan kesulitan untuk produksi skala besar. Ya karena kalau misalkan sudah produksinya banyak, produksinya massal, itu juga harus kita pikirkan pakannya, dari mana sumber pakannya. Kita harus kerjasama dengan mungkin dinas-dinas terkait, atau kita kerjasama dengan bakul-bakul. Itu bakul itu penjual sayur, penjual atau rumah makan dan lain sebagainya, limbah-limbahnya. Ya kalau rumah makan itu tidak perlu dicacah dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah produksinya melimpah atau sudah bisa memproduksi melimpah, barulah pakan tersedia, barulah kita memikirkan namanya mesin cacah. Kalau mesin cacah sudah diperlukan, ya kita harus membeli. Kalau misalkan kita mau produksi skala besar, karena apa? Kalau misalkan kita produksinya sudah melimpah atau sudah banyak, mesin cacah tidak dipikirkan, ya akhirnya nanti pakan-pakan maggot tidak tertangani atau tidak segera harus ditangani, yang jelas ditangani atau digiling. Kalau tidak digiling nantinya malah maggotnya kurang bagus, karena kalau misalkan semakin digiling semakin lembut pakannya, maggot juga akan semakin mudah untuk mencerna pakan maggotnya. Jadi kapan harus diperlukan mesin cacah, teman-teman yang paling tahu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.